Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi di Creative Talk. Seperti biasa, program ini akan membahas berbagai macam kisah di balik layar dunia industri kreatif. Mulai dari musik, fashion, film, dan sebagainya. Dan saya sekarang masih ada di Jakarta, di studio 2-nya VOA, yaitu di M-Block. Studio ini sangat menarik karena di sini adalah tempat kreatif hub di mana semua anak-anak muda kumpul dan mereka saling berkreasi, mencari inspirasi, dan juga membangun jaringan sama mereka. Dan kali ini saya bersama dengan 3 anak muda keren, yang satu dari luar Pulau Jawa, dan mereka ada di sini karena mereka adalah para peserta dari sebuah program yang namanya adalah Emerging Showcase. Dan saya akan ketemu dengan 3 jagoan ini. Ini Charlie's Angels sih kayaknya, tapi ada cowoknya juga nih. Apa kabar Brian? Halo, apa kabar? Brian cerita sedikit dong Brian. Sekarang Brian dari mana dan bandnya apa Brian? Oke, perkenalkan saya Brian Romatio. Saya musisi dari asal dari Padang. Dan band saya soloist. Soloist ya? Yes. Soloist ya, jadi dari Padang ya. Udah mulai dari kapan tuh mulai berkarir? Oh, mulai berkarir itu dari tahun 2021. Tahun 2021? Ya, lagi di tengah-tengah pandemi? Pandemi ya. Gimana tuh Brian lagi tengah-tengah pandemi langsung berkarya gitu ya? Ya karena banyak waktu free di rumah. Di rumah ya, langsung jadi berkarya gitu. Ya, jadi bikin karya. Bikin karya. Dan kita ada 2 ladies di belakang. Apa kabar? Hai. Firda sama Milka ya? Iya, baik. Firda, cerita. Firda gimana? Dari mana sekarang Firda? Aku dari Jakarta sih, sama kayak Brian, aku solois juga, singer-songwriter juga. Single songwriter juga. Iya. Kalau Milka? Sama kayak Brian dan Fidania, aku dari Jakarta dan Dari juga Jakarta. aku seorang solois. Nah ini keren banget nih. Jadi kita ketemu dengan 3 solois nih. Pertanyaannya pertama adalah, kenapa sih mau jadi solois, Brian? Lebih gampang untuk mengeksekusi karya gitu. Secara kalau band ya pasti mikir dulu, nunggu dulu, timnya dulu penuh atau enggak gitu kan. Cari temen gitu ya? Iya bener. Kalau saya sih pribadi kalau gas aja gitu. Kalau Firda gimana? Kalau aku dulu sempet nyoba-nyoba juga sih bikin band, tapi gitu. karena kayaknya terlalu banyak ini ya pemikiran atau apa, jadinya agak lamban jalannya. Jadi kayaknya aku milih untuk sendiri aja. Untuk sendiri aja. Milka? Kalau aku karena dari aku sendiri, aku berkarya, aku cukup idealis ya. Jadi aku pikir kayaknya ya lebih baik kayaknya aku solo aja sih. Berarti kan songwriting bikin sendiri. Itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang solois menurut kalian ya? Itu gimana, Fir? Kalau menurutku yang pasti ide sih. Jadi kalau nulis kayaknya harus dirasain dulu si Inspirasinya? inspirasinya tuh temanya tuh kayaknya harus yang udah pernah dirasain dulu, jadinya intimate gitu lagunya gitu. Lagi intimate. Kalau aku sih gitu Itu sih. lagunya banyak bahasa Inggris juga ya? Iya, kebetulan itu. Jadi kayaknya pengen banget sih nulis lagu bahasa Indonesia, cuman Keluarnya takutnya inspirasinya cringe atau gimana gitu. Jadi Nggak apa-apa lagi, tapi bagus pengen juga. sih, emang masih belajar. Kebetulan Oke, kemarin juga oke. belajar songwriting juga. Jadi songwriting ya. Kalau Milka gimana? Kalau menurut aku sendiri paling enggak ini ya ngerti basic soal composing ya. Jadi mungkin composing jadi mungkin sesimpel ngerti chord ya. Jadi Ngerti supaya chord. kita tahu ini lagunya mau chordnya kira-kira gimana ya, suasana apa yang kita mau bangun dari lirik itu, Dari dari lirik lagu itu ya? itu. Betul. Jadi compose tapi ya simple itu aja dulu sih. Pengalamannya. Jadi chord penting nggak kalau gitu, Brian? Chord Penting banget penting ya? karena itu basic ya. Berarti 3 kalian ini semua berarti menguasai alat musik dong? Karena harus mau chord gitu ya? Itu apa yang Bisa-bisa dibutuhin? sedikit. Apa yang dibutuhin? Oh, bisa main musik juga, Firda? Enggak? Aku bisa dikit sih, Bisa paling dikit? keys. Cuman ya kalau dibandingin Milka, aku kayaknya nggak Oh, terlalu semua orang mengerti masing-masing composing. caranya gitu, Iya, composing. jadi Tapi lebih composing dan chord ya. Kenapa chord itu penting? Karena kita di songwriting juga selain kita menuangkan kata-kata, kita juga menuangkan perasaan yang kita mau coba tuangkan ke audiens kita ya. I see. Dan perasaan itu bisa kita bangun melalui pemilihan chord kita. Dengan pemilihan chord ya, Yes. songwriting gitu ya. Mana yang lebih penting ketika bikin lagu itu, menulis dulu atau mencari intonasi nadanya dulu? Kalau pribadi Brian Gimana? sih Asik Gimana, nih. gimana? ini seru nih. Brian langsung seru, langsung kayaknya curcol nih, Brian. Gimana? Kalau pribadi sih dari chord dulu karena kebanyakan orang ya ini ada orang awam dan profesional. Kalau orang awam tuh biasanya pasti dilihat dari musik gitu. Wah musiknya keren nih. Penting musiknya keren? Penting musiknya keren gitu. Vibes-nya nyampe gitu. Jadi Oke. emang kalau pribadi dari chord. Dari chord, musik jadi dulu. misalnya C dulu, Ah, terus iya, dari alfa musik minor, dulu, ya. baru cari intonasinya. Dari- Kalau Milka gimana?
Kalau aku lebih ke melodi dulu. Wah nih Lebih beda ke nih. melodinya. Nah kompak lu. Di melodi dulu. Gimana? Jadi kalau aku sendiri ya, karena dari aku sendiri aku senang denger sama lagu itu biasanya dari melodinya. Kalau Dari menurut aku melodinya. melodinya catchy gitu, misalnya na 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 na, gitu. Itu enak tuh kayak gitu. Tapi melodi itu bisa bebas kan? Bebas. Terus gimana caranya melodi? Misalnya chord itu kan ada yang mayor, ada yang minor. Nah itu gimana? Apa berdasarkan hati? Biasanya kalau aku ya dari hati aja sih, biasanya humming terus enak nih, rekam gitu. Enak gitu. Kalau Firda? Kalau aku dari lirik dulu bahkan. Wah ini menarik nih. Beda Ini semua. keren nih. Yang satu Aku chord, dari yang satu nadanya dulu, melodi, lirik dulu. Aku lirik dulu. Gimana caranya lirik? Jadi tulis dulu? Karena atau itu gimana? tadi aku ngebangun si moodnya dulu dari cerita. Dari cerita? Dari ceritanya sih, dari liriknya, dari Nah itu temanya gimana dulu. kebangunnya? Ada orang bilang perlu patah hati dulu biar bikin lagu bagus. Ini bener gak sih? Itu lumayan bener sih. Lumayan bener, waduh pengalaman nih. Curcol. Tapi bikin lirik dulu berarti ngarang dulu lah. Itu Iya, nulis dulu. sampai Kayak refrainnya atau gimana? Diungkapin aja dulu semua perasaannya, nanti baru bikin melodi sama nada. Baru nyari melodinya. Baru nyari melodinya. Nah kalau next step-nya apa? Kalau habis chord masuk ke ini apa? Oh, kalau brand itu tema dulu, dari tema kadang search di Google tuh kalau dapat nggak ada yang bikin judul yang itu gitu. Oh, Jadi gitu. ketika orang nyari itu lagu kita pasti yang paling atas gitu. Supaya berbeda Nah, gitu kan? berbeda. Jadi kita tentuin tema yang orang nggak belum bikin gitu. Kalau Milka? Mood lagunya dulu sih. Setelah Mood. itu. Karena nadanya ya. Jadi mau dibikin lagu ini mau dibikin mellow kah atau bahagia kah? Ke situnya dulu. Terus masukin liriknya gimana? Masukin liriknya, jadi biasanya aku ininya dulu, jadi moodnya dulu. Nanti kalau misalnya emang moodnya bahagia, aku pikir suatu hal yang deket-deket ini lagi bikin aku bahagia. Oh gitu. Atau mungkin dulu pernah membuat aku bahagia. Wah keren juga Milka. Kalau Firda? Itu sih dari tulis lirik, Dari kan tulis udah lirik. ketahuan moodnya gimana, Ah. jadi langsung main, langsung cari melodi juga. Teman-teman sebelum kita lanjut obrolan kita gimana kalau kita dengerin dulu. Ini kan ada 3 nih, ada yang dari chord, dari nada, dari melodi, sama dari lirik. Sekarang kita dengerin dulu bagaimana karyanya Brian yang dimulai dari chord ya. Dari chord. Ini dia adalah video klip atau musik performance dari Brian.
Kembali lagi di Creative Talk dan itu tadi kita sudah dengar karya dari Brian yang dimulai dari chord ya. Chord. Tapi sebelum kita masuk ke karya berikutnya kita langsung saja ke Milka nih. Milka ini bikinnya dari nada gitu. Nada, chord, kemudian musiknya gimana Mil? Musiknya sebelumnya mood dulu ya. Mood. Mood dulu. Oke. Mood dulu baru tentuin chordnya. Bikin musiknya biasanya aku nyari referensi-referensi dari mood yang aku mau bangun ya. Mau bangun. Referensi lagu, terus mungkin ngambil dikit-dikit dari sound desainnya. Itu perlu orang lain nggak sih? Apakah perlu musik director? Nggak, semuanya benar-benar sendiri. Atau perlu apa? Brian gimana? Kolaborasi. Di klip yang tadi itu gimana? Itu gimana? Harus berkolaborasi atau gimana? Kalau Brian sih bikin bagannya lebih detail gitu. Jadi kayak komposernya cuma nge-compose musiknya itu, jadi udah ada bagannya gitu. Jadi kita yang nentuin nih. Mulai dari bagannya ini, melodinya kayak gini, efeknya kayak gini gitu. Jadi kalau butuh komposer memang butuh gitu. Karena Brian gak terjago mengkompos sebuah musik. Oh jadi kolaborasi ya? Kolaborasi. Ya. Dan kolaborasi itu dengan teman siapa aja atau ada teman tetap atau gimana? Oh, udah punya komposer sendiri sih. Itu proses berapa lama tuh? Kalau untuk penggarapan lagu, musik aja itu seminggu bisa kelar. Seminggu ya? Terus kalau ntar take vokal, mungkin butuh waktu seminggu lagi. Seminggu lagi. 2 minggu. Palingnya 3 minggu lah ya. 3 minggu, udah kelar. sebulan deh satu lagu ya? Iya, satu lagu. Jadi kalau satu album lama dong setahun ya bikinnya? Atau tergantung mood ya? Tergantung mood ya? Mood sih. Tergantung mood Iya, ya? Tergantung mood. Kalau Firda gimana? Kalau aku ada produser sih, jadi Ada aku nggak bisa, produser? kebetulan nggak bisa juga nge-produce musik sendiri. Ada kolaborasi jadi ya? Kolaborasi juga. Mencari produser itu gimana? Apakah cari produser yang lagi in atau lagi atau teman atau gimana? Itu pengen juga sih sebenarnya, cuman kalau sekarang kayaknya temen dulu, karena kayaknya temen juga udah ngerti nih, kayak aku sukanya kayak apa, mau pengen lagunya kayak apa, jadi dia kayak udah bisa meluapkan itu gitu ke produser. Ya, nah sekarang begitu jadi di-share gimana? Sosial media berarti ya? Masuk ke Spotify, masuk mana? Melalui distributor. Distributor? Yes. Di Spotify dan juga ada di Joox. Joox juga, Yeah. iTunes Deezer. gitu ya. Ada Treble sekarang yang baru Yeah. tuh gitu ya. Ada orang bilang bahwa kalau masuk musik itu harus edukasi. Perlu nggak sih edukasi menurut kalian? Perlu nggak sih orang punya edukasi yang ini supaya bisa bermusik yang bagus? Kebetulan kalau aku sendiri sih nggak ada edukasi yang terlalu formal gimana. Karena sekolahnya bukan sekolah musik kan? Sekolahnya bukan sekolah Sekolahnya musik. apa? Aku komunikasi, Komunikasi Iya. di Universitas Pajajaran. Pajajaran. Kalau Milka, Di isi ambil apa? musik. Musik. Oh, Milka berarti memang musik ya berarti isi Jogja. Jogja. Isi Jogja ya. Kalau Brian Sendera tasik juga musik. musik juga. Iya. Berarti ini bukan musik, kalian musik gitu. Tapi membantu nggak sih musik, edukasi musik itu membantu? Kalau dari aku sendiri cukup membantu sih ya Mas ya. Membantu ya? Karena kan kita di situ juga udah belajar basic chord dan segala macam kayak gitu. Tapi kalau menurutku sendiri, aku sih ngeliatnya edukasi itu ada formal dan non formal ya. Ya, Jadi betul. teman-teman even edukasi secara non formal pun yang belajar sendiri gitu juga itu udah cukup. Tadi kan Vida bilang dari komunikasi, kemudian menulis lagu, kemudian jadi seperti bisa menyebarkan itu. Vida sendiri nanti gimana nih? Mau berkarir sebagai musisi atau mau terjun di dunia komunikasi atau gimana? Aku sih pengen juga sih, istilahnya fokus di musik aja gitu. Walaupun sekarang emang nyambi gitu sambil kerja, cuman kayaknya kedepannya pengennya sih serius. Oke, nih kita sekarang karena Vida udah juga menyatakan juga pengen serius di musik, gimana kalau sekarang kita nonton video klipnya Firda dulu ya? Kita nonton Firda, judulnya apa Fir? Door of Changes. Door of Changes. Door of Changes. Oke, kita lihat sekarang karya Firda. It's here to stay. Endless imaginations. Is the better coming, or is the worst? It follows you from room to room. Fear of change beyond your reach. Time flies and days go by. Situations that you've been through happen time and time again.
Itu dia tadi Doors of Change. Ini judulnya aja sudah pintu untuk perubahan atau pintu untuk berubah. Apa sih maksudnya lagu itu? Biar motivasi aja sih. Kadang-kadang kayak ngerasa kurang gerak gitu loh untuk bermusiknya. Untuk bermusiknya. Jadi lagu ini pun dibuat untuk memotivasi diriku sendiri. Jadi Jadi kayak sebenarnya ayo, curcol juga nih. iya, Curhat juga. get out of your comfort zone gitu. Keluar, pokoknya buka pintu kita harus masuk Berubah, gitu, iya. untuk berubah Iya. gitu ya. Nah, ini ketika menulis lagu Doors of Change ini apa inspirasinya? Ini juga ditulis pas waktu pandemi ya. Jadi Oh, Pak Debi. jadi kayak ngerasanya kok kayaknya gini-gini aja gitu. Jadi kayak pengen ayo dong bikin sesuatu apa gitu. Nah, Banyak mengkompos lagu pada saat pandemi. Itu gimana pengalamannya Brian? Bisa bikin lagu pada saat pandemi ketika tekung itu berpengaruh nggak sih pada karya yang Brian tulis? Ya berpengaruh. Secara kita membuatnya dari based on story gitu, dari apa yang kita alamin gitu. Misalnya lagi patah hati nih, terus bikin lagu. Kebetulan yang harusnya biasa di hari biasa kita pergi kuliah atau gini banyak pekerjaan. Pas di pandemi jadi lebih lapang gitu. Udah pandemi di rumah terus ya? Ya di rumah terus. Pandemi patah hati di rumah terus. Tersiksa dong Dan. Hah? Bingung banget udah pandemi mau gak bisa kafe, gak bisa apa gitu kan tuh. Gimana? Ya feelingnya bikin lagu gitu. Bikin lagu ya? Ya bikin lagu. Milka gimana? Pandemi malah jadi banyak nada-nada keluar ya? Hah? Kalau dari aku kemarin sih selama pandemi itu lebih terbatas ya jujur. Secara kita mau, misalnya kita mau choir gitu, yang biasanya kita bisa ngambil sama teman-teman gitu, ini jadi terbatas. Tapi kalau dari aku sendiri, aku juga jadi belajar gimana ya caranya untuk ngatasin keterbatasan itu. Jadinya ya suaraku sendiri, misalnya choir itu suaraku sendiri yang aku ambil pitch tinggi, pitch rendah, pitch itu, terus nanti Direkam dibikin sebagaimana gitu, jadi akhirnya nanti jadi choir kayak gitu sih. Jadi daya kreativitasnya Milka itu malah justru keluar pas lagi pandemi. Kalau ini jadi tulisan, itu jadi choir gitu. Kalau ini kebetulan buat Brian kebetulan patah hati juga gitu. Kan gitu ya. Dan selama pandemi ini berapa lagu udah jadi? Udah satu album. Satu album berapa Iya. lagu? 8 lagu. 8 lagu. Iya. Lengkap tuh ya. Lengkap. Lengkap. Waduh, itu Brian ada yang musiknya di situ main sendiri juga ada nggak? Ada. Ada yang main ya? Ada part-partnya ada juga. Main gitar, solo. Coba kita dengar apa ininya Brian, Spotify-nya? Self-feeling. 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 Kalau untuk satu album pertama itu Forever in Your Eyes, itu sampel albumnya. Itu dari single kelima. Single kelima. Ya, single kelima. Oke, IG-nya Brian apa? Biar teman-teman juga tahu. Brian Rahmatio double T ya. Brian Rahmatio. Rahmatio. Aku udah follow juga tuh. Brian, waduh. Milka sama Veda belum nih. Kita minta di fallback. Kalau sekarang kan gitu, suka minta di fallback gitu. Kalau Milka gimana? Berapa lagu jadi selama pandemi kan ini jadi pandemi waktu itu bikin? Berapa Kalau lagu? sebenarnya honestly pas pandemi kemarin sebenarnya belum ngeluarin sih. Belum ngeluarin? Aku baru mulai ngeluarin lagu ini 2022. 2022? Oke. Iya. Itu berapa lagu? Berapa lagu? Sementara ini kalau yang sudah rilis 2, tapi yang rilis. sudah jadi 1 EP, tinggal Satu EP. dilempar aja tahun ini. Oke, cool. kalau aku pas pandemi ada tiga lagu sendiri, ada kebetulan ada 3 juga lagu featuring, jadi totalnya ada 6 selama pandemi ini. Ada 6, jadi prosesnya jalan terus ya. Iya. Dan sekarang kan kalian ikut dalam program ini ya. Menurut kalian program ini bagus nggak sih? Bagus banget. Bagus banget ya. Ini buka jalan gitu ya. Membuka buat, jalan. ya, Apa yang paling menarik dari program Emerging Showcase ini yang paling bagus menurut Brian apa? Ya, yang pastinya kita yang dulunya nggak pernah manggung ya jadi manggung gitu. Yang dulunya nggak bisa ketemu dengan relasi gitu. Ya, relasi Networking ya lah. berarti? Networking. Yang paling utama. Sama kayaknya lebih menggali kreativitas aja sih ikutan Ini ya. acara ini. Ilmu apa yang paling didapat di sini? Aku banyak sih Banyak banget ya, songwriting, songwriting. branding. Branding. Jadi Sama- bukan hanya musiknya aja, tapi juga bagaimana Iya. how to perform dan Iya, Dan- betul. Lebih detail ya. dan lebih detail ya. Tapi aku mau nambahin juga ini sih, kita bisa kumpul juga ya sama sesama teman-teman artis Oh di sini, iya, 10. jadi punya network, jadi punya komunitas gitu Yes, ya. Ya, apa saling yang sharing-sharing gitu ya. yes, antara Wawasan. kita. Kedepannya jadi rencananya apa nih sekarang? Kalau Brian nih, jangka pendeknya ya tour rencananya. Jangka pendek. Setelah ini album, tour, terus merchandise. Kalau untuk jangka panjangnya mungkin lebih kayak bikin lowongan pekerjaan lagi buat orang tapi di
bidang industri musik gitu. Oh, bagus banget. Jadi membuka juga buat teman-teman yang lain nih, seperti Brian ya, teman-teman di Padang juga ya. Iya, benar. Milka gimana? Jangka pendeknya itu ya rilis EP dulu sih ya, karena kan aku belum rilis EP, bikin merchandise dan juga tour ya, kalau bisa tour ke beberapa kota yang udah aku plotting. Sama kalau untuk jangka panjangnya sebenarnya pengennya sih mau jadi produser juga sih. Produser juga Mau jadi untuk memproduksi musisi lain. Produser musik, Wah, keren, itu untuk keren musisi banget. lain. Aku sama sih paling rilis EP, habis itu rilis album juga dan banyakin gigs Banyakin gigs manggung-manggung ya? offline. Ya, ini mudah-mudahan nanti turnya bukan cuma bisa tur ke New York ya. Amin. Aduh, bilang Bapak Wendy itu, lagi hitung budgetnya berapa nih. Dia lagi, tuh kan dia bercanda, lagi hitung budget berapa nih kalau dibawa ke New York nih katanya. Oke, sebelum kita tutup masih ada satu lagu yaitu dari Milka. Ini adalah performance Milka. Oke, kita dengarkan dulu video atau musik dari Milka. I know I could play going like it's okay. But if I have to say, I do feel so sad all day. Promise that we'd find a way. Why is it done anyway? I know I should try, put a smile and say goodbye. But if you come by, it just makes me want to cry. So I'm waiting your reply. Can we just retry? I still want you back. I still want you back. Oke, teman-teman, itu dia tadi obrolan kita dengan 3 composers, songwriters yang sangat inspirasi sekali dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan jangan lupa dengarkan, follow mereka di sosial media. Sampai ketemu lagi di Creative Talk dan stay kreatif. Bye. Thank you ya.